Kecuali di tempat itu kita dipercaya punya kemampuan untuk memanage. Ini harus kita yakini dengan baik. Tidak mungkin Allah mengamanahkan, menugaskan seseorang di satu tempat bila tidak dinilai dia memiliki kemampuan yang pantas berada di situ. Ayatnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan tugas pada seorang hamba jika tidak dinilai memiliki kecakapan untuk bisa menunaikan tugas di tempat itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditempatkan di sana, apakah sudah membaca pedoman-pedoman yang baik sehingga dalam penunaian tugas itu kita bisa merasa nyaman dalam menunaikannya? Konsep dasar yang pertama. Demikian di rumah tangga juga. Ya, kalau dibawa dalam konteks kehidupan rumah tangga, seharusnya menjadi ibu itu menenangkan. Wala yahzanun, menyenangkan. Seharusnya menjadi suami itu menenangkan, menyenangkan. Jadi kalau di rumah tangga ada kegelisahan akut yang tidak pernah bisa diselesaikan, coba dilihat. Mungkin bukan karena kedudukannya kurang tinggi, hartanya kurang banyak, ada pedoman rumah tangga yang belum dibaca seutuhnya. Ya, dan persoalannya kadang-kadang dulu saya lompat sedikit ya, di Melayu saja, kalau mau nikah itu biasanya calon menantu datang ke rumah calon mertua, nanti melamar pada bapaknya. Setelah itu nanti dia diberikan waktu kurang lebih 6 bulan untuk belajar tentang bagaimana jadi suami yang baik, mengolah nilai-nilai pedoman berkehidupan rumah tangga. Istrinya diajari oleh ibunya, lalu diberikan daun pacar di kukunya. Ya, dan itu disebut dengan masa pacaran namanya. Ya, seorang calon istri ditandai dengan daun pacar, belajar tentang fikih rumah tangga minimal 40 hari sebelum terjadinya pernikahan. Masa itu disebut dengan pacaran. Jadi bukan naik beca berdua, belum halal ya, sebeca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada gitu. Sehingga ketika menikah, sebagian rasa kasih sayang sudah dihabiskan dalam masa-masa pergaulan itu. Itu konsepnya. Jadi kalau ada lirik di sini senang, di sana, di mana-mana, memang konsep kehidupan begitu. Tinggal pertanyaannya, pedomannya dibaca tidak? Petunjuknya dibaca tidak? Kita punya handphone, pedomannya tidak pernah dibaca, mustahil bisa menggunakan dengan baik. Maka setelah Nabi Adam, kemudian ada Nuh, Rasul pertama, terus sampai ke Ibrahim, saya lompat sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa? Rasul kan? Ya, beliau Rasul kan? Diberi kitab kan? Kitabnya namanya Taurat. Taurat ketika diperkenalkan, itu bukan hanya namanya, tapi fungsinya. Coba yang Muslim lihat Quran surah 17, Al-Isra, di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan pada Musa, aku berikan kitab, namanya Taurat, namanya nanti di Ali Imran ayat ketiga, Taurat, dan fungsi Taurat itu hudan, pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Pada saat itu komunitasnya namanya Bani Israel, satu region saja. Oke? Nabi Isa, saya lompat cepat ya, beliau membawa Injil. Injil itu apa fungsinya? Hudan, pedoman berkehidupan, li Bani Israel, bagi kaumnya pada masa itu. Langsung cepat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dapat pedoman. Namanya apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Membaca itu gerbang pembuka untuk mengetahui isi, sehingga dengan mengetahui isinya kita bisa praktekkan pedoman dalam Al-Quran itu pada kehidupan. Turunlah Quran surah kedua ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu bukan untuk sekedar dibaca. Dibaca itu untuk paham isi. Semua orang kalau ingin, hukumnya kan begitu. Ingin tahu apapun bisa baca dulu kan? Ya, namanya qiraah. Makanya ayat pertama turun itu Iqra. Iqra itu ya kemampuan untuk membaca, pada dasarnya awal maknanya kemampuan untuk membaca walaupun belum memahami isinya. Yang tidak menuntut pemahaman, yang penting baca dulu. Ya, makanya dulu ada buku Iqra kan? Ya kan? Kan tidak dituntut paham kan? Ya kita cuma bisa belajar tahu huruf A, fathah A, fa, fathah fa, lam, doma, u, lu, apa, lu, kan? Sudah jawab gitu. Tapi kan nggak dituntut kita untuk memahaminya. Sama bahasa Indonesia dulu, waktu SD. Ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini teman Budi. Sampai sekarang saya cari, nggak pernah dijelaskan siapa itu Budi. Di mana dia tinggal, kan? Siapa ayahnya, siapa ibunya. Karena yang dituntut dari situ hanya bisa membaca. Tapi setelah bisa kita baca, levelnya naik menjadi pemahaman untuk mengkaji apa yang dibaca. Pintalah dari Iqra qiraah,
kepada tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba transformasikan dirimu dari sekedar baca sampai sekarang menelaah, memahami apa yang dibaca itu. Setelah paham bahwa itu sebagai pedoman berkehidupan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, baca saja, itu disebut qori kan? Tapi ketika ada yang menerjemahkan supaya kita paham, maka orang yang menerjemahkan itu namanya siapa? Sari tilawah. Ya, sebetulnya asalnya tilawah saja. Tidak pakai sari. Cuma mungkin karena pertama kali yang menerjemahkan Bu Sari, maka dinamakan sari tilawah. Nah, beda mungkin kalau yang pertama menerjemahkan Pak Wayan, mungkin namanya Wayan tilawah gitu. Nah, sekarang ketika itu diturunkan 6.236 ayat Al-Fatihah sampai An-Nas, disitulah ada pedoman yang kita bawa. Dari pedoman ini kita ingin turunkan mana di antara 6.236 ayat itu yang membawa tentang pedoman yang mengandung nilai-nilai integritas, keteladanan, yang bisa kita praktekkan hari ini dan kita terapkan dalam lingkup kerja kita dalam posisi-posisi yang diamanahkan pada kita semua. Nah, dari situ kita keluarkan 4 poin. Yang 4 ini langsung dipraktekkan menjadi seluruh sifat para nabi dan diakumulasikan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda ingin menggali sisi integritas, keteladanan, di posisi-posisi yang sekarang Anda tempati, termasuk bekal-bekal kepemimpinan, 4 ini telah dijamin berdasarkan perjalanan masa di setiap tempat. Dia yang bisa mengubah, menghadirkan pencerahan dan berkemajuan di setiap tempat yang kita hadiri. 1. F. Fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah itu bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar. Ya. Fatanah itu kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan intelektual. Ya. Kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual. Jadi kekuatan intelektual yang didukung oleh kekuatan spiritual dan mental. Baik, saya coba ilmiahkan sedikit dulu ya, supaya kita pahami betul ini, nanti kita pelajari kasusnya, kita terapkan dalam konteks kehidupan kita kekinian. Kebanyakan saat ini konsentrasi manusia pada umumnya ketika dikatakan pintar dan cerdas itu dibatasi pada batas intelektual saja. Bagaimana menstimulus otaknya itu bisa pintar, otak kirinya, otak kanannya, dan sebagainya. Menariknya, 15 abad lalu, Nabi pernah memberikan isyarat. Anda yang rajin baca Al-Arba'in Nawawiyah, buka di nomor yang ke-6. Dari 42 hadis itu, buka yang ke-6. Ya, isyaratnya begini. Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Di dalam bagian tubuh kita terdalam, itu ada satu bagian yang sangat menentukan berjalannya perilaku kita dengan baik atau tidak baik, berintegritas atau tidak, membawa keteladanan atau tidak, dan dia nanti akan mensupport, memberikan pengaruh kepada kekuatan intelektual. Ya, dia adalah qalbu. Nah, menariknya, setelah 15 abad yang meneliti tentang kebenaran hadis itu seorang tokoh namanya Andrew Amora, tahun 1991. Dia seorang pakar neurologi, ya, ilmu neuron tentang saraf-saraf terdalam pada diri kita. Lalu melakukan kajian terdalam, ternyata beliau menemukan sejenis otak baru dalam tanda petik dalam bagian jantung kita yang terdalam. Ya, itu tahun 1991. Kita urai lagi. Ya, kan pola kehidupan ini secara cepatnya nanti yang di bidang biologi atau kedokteran bisa lebih mendalami dan menerangkan dengan lebih baik. Ya, kan arus kehidupan kita itu secara singkatnya ketika masuk ke jantung, darah diserap, oksigen rendah, itu kan? Masuk ke serambi kanan, itu kan? Lewat vena cava itu kan? Ya, kemudian dari situ oleh atrium pulmonalis kalau tidak salah diteruskan dari serambi kepada bilik kanan, itu kan? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan dipompa, disalurkan ke paru-paru, itu kan? Dari paru-paru kemudian diolah, ya, diteruskan kemudian ke bagian serambi kiri, ya, di serambi kiri ini diolah lagi, diteruskan ke bilik kiri, dari bilik kiri kemudian oleh aorta disebarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi oksigen yang lebih baru, lebih bagus lagi, ya, dari yang rendah
yang biasa kepada yang baru, baru diteruskan ke otak, ke bagian tubuh dan sebagainya. Nah ternyata di bagian seramik kanan ini ada satu bagian titik kecil yang mengandung 40.000 neuron, saraf-saraf otak bagian jantung yang dia mampu mengingat, merasakan, memberikan suara, memberikan arah, dan itu ditembuskan ke dalam bagian otak kita yang kurang lebih berisi 100 miliar neuron saraf di dalamnya. Dan disimpulkan, ternyata otak itu secara intelektual, dia tidak memiliki fungsi memerintah. Dia hanya mengkonstruksikan saja bagaimana semua perintah itu bisa dijalankan dengan cepat. Jadi fungsinya netral. Jadi kalau ada kajian akal sehat itu adalah sebuah konstruksi bagaimana merumuskan perintah-perintah yang datang ke otak, ke akal itu bisa diteruskan dengan cepat ke tubuh. Sepersekian detik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi dia nggak punya perintah. Perintahnya semua ternyata ada di sini, Pak. Bu, di sini cuma mengkonstruksikan. Semakin pintar, semakin cepat itu dilakukan. Sepersekian detik. Kuncinya di sini. Nah, di dalam sini, di 40.000 neuron itu, ternyata dia hanya punya 2 sifat. Dan sifat itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah, di surat 91 Asy-Syams itu, ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Secara presisi, tempat bagian terdalam itu yang membawa nilai kecerdasan spiritual diteruskan ke intelektual, disupport dengan mental, itu disebut oleh Al-Quran dengan satu bagian, namanya nafas. Kita bicara fatonah ini, dimulainya tidak langsung ke akal, tapi dimulai dari nafas dulu, inti jiwa. Jadi kalau saya, Anda, kita ingin memiliki integritas yang baik, sehingga nanti melahirkan karakter moral. Integritas kan dari karakter moral. Naik ke sini jadi karakter intelektual, pindah ke tubuh jadi karakter kinerja. Ya? Ini tubuh punya kinerja, punya karakter nih. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa. Ini kinerjanya bagian tubuh. Ya? Nanti disupport secara cepat oleh karakter intelektual, diteruskan. Mata, lakukan ini. Ya kan? Kerjakan. Dari mana perintahnya? Dari sini. Jadi kalau nggak punya karakter, moral hazard yang sekarang kita bilang itu, maka tidak mungkin lahir integritas. Nggak mungkin jadi teladan. Nah, di mana titik berkumpulnya nilai-nilai karakter itu, namanya di nafas. Namanya. Dan disitulah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Dengan nafas kehidupan itu, yang tidak separuh. Hanya dewa yang punya separuh nafas itu kan. Dan dengan nafas yang sempurna itu, mengalirnya bagian darah ke seluruh bagian tubuh, disitulah mengalir pula karakter-karakter kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk, upayakan semua yang mengalir ke dalam bagian tubuh kita, dibawa oleh darah, membawa oksigen, punya karakter juga. Bukan cuma mengalir aja. Darah mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen. Tidak begitu. Upayakan bawa karakter yang pertama F, fatonah. Untuk mendapatkan karakter fatonah ini, maka di dalam inti jiwa ini ada 2 nih yang harus kita ketahui. Ini mohon maaf kajiannya agak dalam ya. Karena bicara akhirat itu harus sedikit dalam, khusyuk dalam bahasa Pak Wayan itu. 1 ada takwa namanya. Nah, di sini terkumpulnya nilai-nilai yang kita tuliskan. 2 ada, saya istilahkan katalis namanya. Walaupun menjadi lawan, nanti katalisnya namanya fujur. Ada fajar, ada infajar, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Muslim Anda bisa cari Quran surah 91 ayat 7-10. Nah, di takwa ini semua karakter-karakter baik yang mengakumulasikan secara kolektif sifat integritas dan keteladanan, ini munculnya di sini. Ada kejujuran, ada ketawaduan, rendah hati, ada kesabaran. Dikolektifkan keseluruhannya, disaring saripatinya, diberi nama dengan satu nama tunggal, namanya takwa. Oke? Nah, lawannya itu fujur. Asal katanya, ya, ini di sini kalau kita tuliskan positif, ini negatif misalnya. Di sini misalnya ada rendah hati, ya. Kemudian di sini ada jujur, di sini ada sabar, ya, dan seterusnya. Nanti ini membentuk integritas dan keteladanan. 2 kata pokok di tema kita. Di sini katalisnya terlihat sebagai lawan. Jadi kalau di sini jujur, rendah hati, di sini ada sombong, ya. Di sini ada jujur, kemudian di fujur ada apa? Ada bohong. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dusta itu selalu ada. Oke? Baik. Kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Ya, potensi sombong itu ada. Ya. Belum diangkat, sudah bikin kartu nama baru gitu kan. Tiba-tiba ada koreksi. Ada.
Dulu pakai sepeda, belum punya jabatan, semua disapa. Punya mobil, buka pintu dan nggak bisa. Gitu ya. Potensinya ada. Ya, sombong itu ada, angkuh itu ada, dusta itu ada. Ya, potensi dusta, potensi menipu itu selalu ada. Baik ya, walaupun misalnya, mohon maaf, ya Anda berusaha ibadah, Anda berusaha sholat, ya, semakin tinggi, semakin muncul takwanya. Tapi semakin rendah, semakin muncul potensi fujurnya. Ya, Anda jadi pimpinan, ya kan? Tiba-tiba datang tawaran ini, itu, dan sebagainya. Potensi ini selalu ada. Ya, demikian amarah dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana mengolahnya supaya menjadi fatanah? Nah, ini kecerdasan ini yang akan membentuk nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan. Perhatikan cara kerjanya. Ya, perhatikan baik-baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Qad itu harfu tahqiq wa taqrib. Tahqiq itu yang menjamin sesuatu, takrib itu mendekatkan sesuatu pada tujuan. Oke? Baik, aflah. Aflah dari kata falah. Dia punya dua arti, sukses dan bahagia. Success and happiness. Ya? Jika Anda ingin mendeskripsikan kesuksesan saja, maka dalam bahasa Arab itu disebutnya namanya fauz. Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Ya? Kata dasarnya, konsep awalnya. Turunannya ada faiz, faizin, fauzan. Ya kan faizah. Kalau ada yang namanya fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya kan? Nah, itu dari kata fauz. Kemudian ada bahagia belum tentu sukses. Itu farah namanya. Dari kata fariha. Sifat laki-lakinya farhan. Ya, perempuannya farah. Ya, ada yang namanya farah misalnya, ya, atau farhan. Orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Ya, walaupun belum tentu sukses. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya saya kasih pilihan nih. Anda pilih mana? Ya. Sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses. Sederhananya begini, Bu ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, Tuhan Maha tahu nih. Pasti kita cari yang ideal kan? Ya, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan dua nama itu, maka berubah menjadi falah namanya. Falah. Kalau kita genggam itu, genggam, jangan sampai lepas. Saya pengen dapat, itu nggak ingin saya lepaskan. Namanya aflah. Qad aflaha. Aku jamin, orang-orang yang mampu mengolah bagian dirinya dengan baik ini, dia akan mudah mendapatkan kesuksesan dan dekat kepada kebahagiaan dimanapun dia beraktivitas, dimanapun dia bertugas. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah meridhai kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.